Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Maulana Nelanuha, nomor NIM 61014211181 dari Rombel PJKRD. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas perkembangan belajar gerak, yaitu dengan menjawab pertanyaan yang ada di Elena. Baik, pertanyaan pertama, mengapa perkembangan dan belajar gerak sangat penting dipelajari oleh calon guru? Karena bahwa perubahan dalam perjalanan hidup manusia terjadi secara terus-menerus atau bertahap, dengan alasan untuk melihat perkembangan ini sebagai pertumbuhan dan perkembangan gerak. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia bukan hanya karena perbedaan antara dua jenis kelamin atau antara dua individu yang berbeda, tetapi itu berfluktuasi dalam individu yang sama selama siklus perkembangan dan pertumbuhan. Kita sebagai calon guru penjas juga mengetahui karakteristik peserta didiknya, serta mengetahui perspektif perkembangan individu yang dapat menjadi acuan dalam memikirkan strategi pengembangan peserta didik dan memahami hakikat dari perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi. Oleh karena itu, calon guru penjas itu bertujuan untuk membimbing siswa menuju pertumbuhan dan perkembangan yang baik melalui latihan pengembangan yang mendapat arahan dari pendidik yang benar. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan dan sebutkan tahapan gerak. Tahapan gerak ada 3. Yang pertama, tahapan kognitif, yaitu tahap proses belajar diawali dengan aktif berpikir dan penyampaian materi tentang mengapa dan bagaimana cara melakukan gerakan yang akan dipelajari dengan memberikan pemahaman sebagai konsep dasar keterampilan. Tahap pemahaman, bagaimana konsep-konsep dipahami, sifatnya lebih pada pengetahuan. Contoh, penalaran yang logis, belajar mengingat yang pernah diajarkan, seperti halnya melakukan smash pada bola voli yang halus. Namun keterampilan tersebut dilakukan hanya sekali-kali saja, maka ia akan mencari hubungan antara cara melaksanakan dan hasil yang akan dicapai. Berikutnya, tahapan asosiatif, yaitu tahap penyempurnaan pola gerakan dari tahap kognitif yang ditandai dengan gerakan yang semakin efektif dan efisien, di mana kesalahan gerakan semakin berkurang. Artinya, siswa dapat mempraktikkan gerakan sesuai dengan apa yang diketahui sebelumnya, lalu mengulang-ulang sesuai dengan gerakan yang dipelajari. Tahap asosiatif sering disebut dengan tahap latihan. Misalnya, belajar smash pada permainan bola voli. Bola smash yang masuk 2-3 pukulan dari 10 kesempatan. Ia akan mengira berapa bola yang akan masuk dan tahu peranan telapak tangan dan lompatan untuk mengendalikan bola. Selanjutnya, tahap otomatisasi, yaitu tahap akhir pembelajaran gerak yang ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan, di mana siswa mampu melakukan gerakan secara otomatis tanpa terpengaruh, walaupun siswa memperhatikan hal lain selain gerakan yang dilakukan. Artinya, siswa dapat melakukan aktivitas secara terampil dengan gerakan sikap tubuh yang baik. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, apa faktor-faktor fungsi saraf yang mempengaruhi gerak manusia? Yaitu yang pertama, pengaruh gizi. Selanjutnya, aktivitas fisik dan kondisi emosional, penyakit, obat-obatan, alkohol, rokok, serta kemampuan fisik yang memungkinkan bergerak, lingkungan yang mendukung, aspek psikologis anak, umur, jenis kelamin, dan genetik. Pertanyaan yang keempat, apa transfer perkembangan gerak?
Dalam perkembangan gerak ada 3, yaitu transfer positif, yaitu transfer yang bersifat menguntungkan dan terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya dapat membantu atau mempermudah dalam berusaha menguasai keterampilan yang baru. Contohnya, pengalaman bermain tenis meja sebelumnya dapat mempermudah dalam belajar tenis. Kemudian yang kedua, transfer negatif, yaitu transfer yang bersifat merugikan. Terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya terhambat dan tidak bisa mempelajari keterampilan baru. Contohnya, melakukan teknik forehand pada tenis akan sulit jika sebelumnya mempelajari teknik forehand pada bulu tangkis. Yang ketiga, transfer netral, yaitu transfer yang apabila penguasaan keterampilan sebelumnya tidak berpengaruh terhadap belajar keterampilan yang baru. Contohnya, keterampilan memanah tidak berpengaruh saat belajar renang. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, apa arti dari pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan? Yang pertama, pertumbuhan, yaitu proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau dalam hal ukuran. Contohnya, bertumbuhnya tinggi badan, lebar bahu, lebar panggul, dan ketebalan dada, berat badan. Yang kedua, perkembangan, yaitu proses perubahan kapasitas organ yang semakin terorganisasi dan terspesialisasi. Contohnya, bayi yang belum bisa berjalan akan berlatih 2 atau 3 langkah, lalu bisa melakukannya yang lebih baik. Yang ketiga, kematangan, yaitu kemajuan yang bersifat kualitatif dalam perkembangan biologis. Contohnya, laki-laki mengalami masa puber, yaitu mimpi sampai mengeluarkan sperma, sedangkan perempuan terjadinya menstruasi. Terima kasih, sekian.